Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami cintai Ustaz Nawiri, Ustaz Nasib, Ustaz Miftah, Ustaz Bang Udin, Ustaz Salam, Ustaz Muntarifin, asatid semuanya, Bapak RT, RW bila ada. Ustaz Gacornya belum datang. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Coba kita jawab bersama dengan alhamdulillah ya. Bapak, ibu, adik-adik semuanya, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sehat, alhamdulillah. Yang sakit, alhamdulillah. Yang kaya, alhamdulillah. Yang belum kaya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, saya diminta pengurus untuk menyampaikan karena Ustaz Nawiri mewakilkan pada yang muda. Jadi mau tidak mau ya harus mau. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah, malam ini sungguh harus kita syukuri. Kenapa? Karena ada tidak di sekitar kita yang harapannya bertemu malam ini di sini untuk acara tawakufan dan harapannya bisa menikmati Ramadan 1447, tapi ternyata Allah sudah panggil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ibu bapak adik-adik yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita bersiap-siap menyambut datangnya Ramadan sejak bulan ayo adik-adik, sejak bulan apa nak? Lagi konsentrasi ya. Ibu-ibu sejak bulan apa bu? Sama konsentrasi juga. Bapak-bapak sejak bulan apa kita diperintahkan Rasul untuk menyambut Ramadan? Sejak bulan Rajab. Masya Allah, 100 untuk semuanya. Sejak bulan Rajab, Sya'ban, barulah kemudian memasuki Ramadan. Padahal kira-kira nih yang sudah kita siapin apa untuk menyambut Ramadan sebagaimana yang baginda Nabi Muhammad perintahkan? Kira-kira apa nih yang sudah kita siapin? Jadwal menu masakan sudah siap belum? Jam yang lagi rusak nggak bunyi alarmnya sudah dibenerin belum? Baju baru persiapan lebaran, padahal Ramadan juga belum. Kadang-kadang sudah dipesen, di order di Shopee. Masya Allah ya. Jadwalnya berubah, bahkan sudah siapin tuh. Nanti aku kalau Ramadan pengen khatam 2 kali, 3 kali. Masya Allah. Nanti aku kalau habis sholat raweh pulang gak langsung tidur ya, nambah lagi sholat. Atau sebelum sahur gak lihat TV, tapi nambah dengan sholat taubat boleh, tasbih boleh, hajat boleh. Udah direncanakan. Aku nanti kalau Ramadan ingin bersedekah banyak, berwakaf, berinfak. Kadang sudah direncanakan. Boleh tidak Bapak Ibu kita berencana seperti itu? Boleh-boleh saja. Tapi kira-kira ada yang sering kita terlupa untuk mempersiapkannya.
Karena banyak kita terkesima dengan jadwal rutin harian saja. Jadwalnya berubah, tapi ada sisi penting yang belum berubah dan kadang lupa disiapkan. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Pasti bingung nih, ya. Harus cari di internet nih. Apa kira-kira ya? Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oke, siap-siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau nanti Allah perpanjang usia kita hingga menjemput Ramadan, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menjalankan puasa siangnya, malamnya tarawih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus Ramadan berakhir, Allah janjikan hadiah kita apa, Bapak Ibu? Apa hadiahnya? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa kira-kira? Kalau orang puasa itu loh, hadiahnya apa dari Allah? Bukan dari Bapak Ibu ya, tapi dari Allah. Apa hadiahnya, Nak? Hadiah takwa. Allah kasih hadiah kita takwa. Allah perintahkan tujuan kita berpuasa untuk mendapatkan takwa. Kenapa? Karena baginda Nabi berpesan, rubba shaimin haddu min siyamihi. Apa? Al-ju'u wal atasu. Dia mendapatkan dari puasanya yaitu ju' wal atos. Hadis riwayat Tabrani. Apa artinya ju'? Lapar. Apa artinya atos? Bukan keras ya. Atos, haus. Banyak orang berpuasa mendapatkan atau dia untung dari puasanya berupa lapar dan haus saja. Takwanya tertinggal. Kenapa? Nah, ini yang malam ini harus kita persiapkan nih. Ada persiapan yang kadang-kadang terlupakan. Coba, apa yang terlupa? Coba kita perhatikan. Takwa itu, Bapak Ibu, letaknya di mana? Halo. Takwa itu letaknya di mana? Di saku, di kantong, di tas, atau di dompet? Takwa letaknya di Rasulullah. Pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah, takwa itu di mana? Beliau menunjuk ke arah dada beliau, kemudian mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Berarti di mana? Di dalam hati. Masya Allah. Ayo, bapak-bapak, di dalam hati ini selain takwa akan ditaruh di situ oleh Allah. Ada apa lagi yang ditaruh di situ? Bapak-bapak, jawab apa? Kira-kira yang ditaruh di hati selain takwa apa ya? Apa? Iman. Betul ya? Hati letaknya kan di iman, bukan di KTP. Tadi saya ulang, takwa Allah akan letakkan di dalam hati kita. Iman Allah letakkan di dalam hati kita, bukan di KTP kita. Apalagi satunya? Niat. Niat juga Allah letakkan di hati kita. Kalau dulu masih kecil kita, kamu kenapa ikut pengajian? Seneng aja, rame, bisa makan bareng. Masih kecil. Karena udah belajar, akhirnya niatnya berubah. Menghadiri pengajian untuk mendapatkan keberkahan, pahala yang banyak, kecintaan dari Allah. Niat letaknya di mana, adik-adik? Oh, memang adik-adik nggak connect ya? Kita cek nih. Ibu-ibu, niat letaknya di mana? Halo Bu. Kita doakan yang mau menjawab, utangnya dibayar oleh Allah. Ibu-ibu, niat letaknya di mana? Di hati. Udah dibantu bapak-bapak. Bapak-bapak udah gemes, nggak sabar menjawab. Oke, bapak-bapak, takwa letaknya di mana? Di hati. Iman letaknya di mana? Di hati. Kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah mempersiapkan puasa sejak bulan Rajab, Sya'ban,
itu pastinya bukan sekedar menyiapkan menu berbuka puasa, menyiapkan jadwal sholat tarawih, menyiapkan nanti bangun jam berapa, menyiapkan nanti sholatnya seperti apa. Bukan hanya itu, karena itu mah 1 jam juga selesai. Terus mempersiapkan apa yang seringkali terlupa, terlena, yaitu hati kita. Apa Bapak Ibu adik-adik semua? Hati kita. Hati kita harus disiapin. Untuk apa? Untuk siap menerima hadiah Allah berupa takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulang. Hati kita harus disiapin. Untuk apa? Menerima hadiah takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nih, kalau hati kita itu ibarat wadah, kalau wadah itu tertutup atau terkunci, atau wadah itu terbalik, maka kira-kira bisa tidak kita menaruh sesuatu di wadah itu? Tidak bisa. Kalau hati kita seperti wadah itu, hati kita tertutup, hati kita ibarat wadah terbalik, hati kita ibarat pintu terkunci, maka bisa tidak kita mendapatkan hadiah ditaruh takwa oleh Allah di hati kita? Bisa tidak? Tidak mungkin, karena hati kita tergembok, terkunci. Mau nggak dikasih tahu hati yang terkunci, yang tergembok itu seperti apa? Mau tidak? Hati yang terbuka itu seperti apa? Ya, karena kalau kita tidak tahu, maka kita tidak akan menyiapkan dengan baik Ramadan, dan puasa kita, Ramadan kita hanya mengulang waktu, hanya seperti yang dulu-dulu, gak ada sesuatu yang baru, tidak semakin mendekatkan kita pada Allah, hanya gitu-gitu aja, di situ-situ aja, begitu-begitu aja. Na'udzu. Padahal kita nggak tahu kapan nih Allah akan jemput kita. Ketika malaikat maut diperintahkan Allah menghampiri kita, mengetuk pintu rumah kita. Assalamualaikum. Pok, udah siap Pok? Ya, Masya Allah. Ternyata dibuka malaikat. Jangan bergetar, para mpok, para bapak juga ya. Ya, kita siapkan karena dia pasti akan datang. Suatu saat pasti akan datang. Tapi kalau kita udah bersiap, hati kita tidak tergembok, terkunci, Ramadan kita sukses, takwa diletakkan di hati, maka Allahumma khtim lana bi husnil, Allahumma khtim lana bi husnil, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo siap-siap. Saya nggak lama kok ya. Ayo adik-adik bisa sedikit nih ya. Ya, fokus sedikit, Bapak Ibu juga. Ya. Oke. Kira-kira hati yang tergembok, terkunci, hati yang tertelungkup sehingga tidak bisa mendapatkan hadiah takwa dari Allah, itu yang seperti apa? Kita nggak bisa buka hati kita, tapi kita bisa merasakannya. Contoh, halo, kalau misalkan ada orang baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, misal nih, kemudian kita mendengar Bismillahirrahmanirrahim, Nun, misalnya. Kemudian hati kita kayak adem, kayak terenyuh, bukan karena suaranya, tapi karena seperti ada energi yang datang dari langit yang ditempelin di hati kita. Kita kemudian terasa, ya Allah. Mulut kita mungkin diam,
Tapi hati kita, ya Allah, itu tandanya hati kita sudah mulai terbuka, dibuka oleh Allah, gemboknya dibuang. Masya Allah, amin ya Rabbal. Oke, tanda pertama, ayo diingat-ingat ya. Nah, suatu ketika jika kita melakukan dosa sengaja maupun tidak, dosa kecil menurut perkiraan kita, tapi dibuat seperti biasa. Dari kemarin juga gitu, nanti juga biasa, pasti juga dimaafin, nanti juga nggak akan besar, pasti akan juga sadar, pasti akan diterima, dan lain sebagainya. Maka orang yang menyepelekan dosa-dosa kecil bertumpuk-tumpuk, itu tandanya hatinya masih tergem, tertelung, terlungkup, gak akan diberikan takwa oleh Allah, gak akan. Na'udzu, Masya Allah, sama dosa kecil berani banget. Siapa dipelototin. Wah, cantik banget, cakep banget, nggak tahan pandangan, ya, bicaranya jeplak, ya. Kadang-kadang nyakitin orang, ya paling juga dimaafin, ya. Kan mereka harus tahu aku ini seperti apa, ya ini gayaku begini, harus maafin kalau kata-kataku kasar. Misal seperti itu. Kalau kita pada posisi seperti itu, Bapak Ibu adik-adik semua, maka hati kita ini masih ada kuncinya, ada gemboknya, nggak akan diberikan takwa oleh Allah. Na'udzu, Masya Allah. Oh, udah dua nih. Ya, oke. Terus apa lagi? Kita sholat, tapi rutinitas, terawih, rutinitas, puasa, sahur, buka, rutinitas. Habis sholat, balik lagi kayak biasa. Habis baca Quran, balik lagi ke komunitasnya. Yang kelompoknya baik, masih baik. Yang kelompoknya agak-agak error, ikut-ikut error. Keluar masuk masjid musola, tapi tidak ada perubahan dalam karakter hidupnya, hanya seperti itu saja. Maka ini tanda yang jelas bahwa hati kita masih tergem, tertelung. Na'udzu, Masya Allah. Lalu gimana dong? Ya, gimana dong ini? Padahal ini kan tanda-tanda kita semua nih. Ya Allah, katanya ingin terbuka hatinya, tapi lisannya tajam, ngalahin pisau yang paling tajam. Masya Allah. Ya, katanya ingin terbuka hatinya, tapi masih iri. Tetangga beli mobil baru, langsung minta minyak kayu putih pada suaminya, minta bintang 7, puyer. Karena kalau tidak minum langsung pingsan misalnya. Maka itu tanda hatinya belum terbuka. No, Masya Allah. Ini persiapannya dari apa? Dari bulan Rajab. Bagaimana cara menyiapkannya? Ini kita masih ada Sya'ban 2 minggu nih. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana? Kita harus serius ini. Ini persiapan yang jarang dipikirkan orang, dianggap sepele, padahal niat letaknya di hati, iman letaknya di hati, takwa letaknya di hati. Manakala hati kita tidak kondusif, hati kita tidak dijaga, disiapin, kalau hanya menyiapkan materi, menyiapkan jadwal perubahan ibadah, target-target harian, toh nggak perlu dari bulan Rajab. Masya Allah. Ya. Bagaimana nih caranya? Caranya, kata alim ulama, kita harus berbanyak istighfar. Berbanyak apa? Nah, istighfar. Nah, ini adik-adik kita udah capek ini, Pak. Jadi langsung agak tenang nih, alhamdulillah. Tinggal ngantuknya, alhamdulillah. Berbanyak istighfar.
Di mana istighfarnya? Bukan hanya habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, enggak. Tapi istighfar yang lebih dahsyat ketika itu langsung di tempatnya iman, di tempatnya takwa, di tempatnya niat. Di mana istighfarnya? Di dalam hati. Ada orang bicara astagfirullahaladzim, tapi hatinya mendongkol, mangkel, nggak nyampe, belum berubah, itu belum takwa. Ngomong mainah Ustadz, praktekinya susah. Nah itu karena susah, mulia yang akan diberikan oleh Allah. Karena tidak mudah, besar pahalanya. Karena perlu dilatih dan diperjuangkan, maka insya Allah akan besar manfaatnya. Yang pertama apa? Perbanyak istighfar. Tidak nunggu habis sholat, tapi juga di dalam hati kita. Jalan ke pasar, ke danau, jogging, astagfirullah. Astagfirullah bukan di lisan, apalagi kemana-mana pegang tasbih. Setiap orang lihat, gitu ya. Ya boleh-boleh aja, nggak dilarang. Tapi yang akan dinilai bukan tasbihnya itu, bukan lafaz yang terdengar di telinga kita, tapi detakan hati kita yang sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Masya Allah, itu detakkan dalam hati, meskipun mulut kita diam. Masya Allah. Masih siap dilanjutkan sedikit lagi? Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata alim ulama, kalau kita bosen dengerin tausiah, kalau dengerin ceramah, dengerin nasihat, selalu melihat emang dia siapa sih, kok ngomong-ngomong aja. Kalau dinasihati teman, hati kita ngedumel, emang lo aja sholatnya nggak bener. Kalau diingetin, nggak sabaran, inginnya selalu protes, selalu membalikkan. Ente aja ngomong sabar-sabar, yang jalanin susah, tidak mudah. Nah, selalu bantah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang dicintai oleh Allah, kalau kita dengar nasihat itu buru-buru pengen selesai, entah apapun alasannya, kata alim ulama, itu juga tanda hatinya masih ada gemboknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Bagaimana caranya menghilangkan gembok? Bagaimana caranya membuka kunci hati kita? Bagaimana caranya membuka hati kita ibarat wadah agar bersiap menerima takwa yang akan Allah hadiahkan pada kita? Insya Allah. Pertama, caranya perbanyak istighfar sehingga menghasilkan taubatan nasuha. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang kedua? Masya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita ibadah ritual, nih, sholat, ngaji, apalagi wirid, zikir, habis sholat, atau pas ketika istighosah, atau pas ketika acara seperti ini, ingat, jangan berhenti di lisan, paksakan masuk ke dalam hati. Jangan berhenti di lisan, paksakan masuk ke dalam hati. Harus dipaksain. Itu upaya untuk membuka gembok hati kita. Setiap ibadah kita, habis sholat, maknai, hayati, sehingga keluar dari musola senyumnya terkembang meskipun banyak utang. Keluar dari musola senyumnya terkembang meskipun masalah begitu banyak bertubi-tubi datang. Gak masalah, karena bagi orang beriman, orang yang akan dikasih takwa karena terbukanya hati, dia selalu sama cintanya kepada Allah, takwanya kepada Allah dalam suka maupun duka. Cara kedua,
Maknai setiap amal ibadah kita, paksain masuk ke dalam hati, minta pada Allah hikmah-hikmahnya. Bisa tidak kira-kira? Bisa tidak? Gampang yang kedua nih. Ya. Yang terakhir, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau udah terakhir enak nih. Terakhir paling gampang, insya Allah paling gampang. Apa itu? As'ad nafsaka ma'allah. Apa? As'ad nafsaka ma'allah. As'ad itu bahagiakan nafsaka, dirimu, ma'allah, dengan merasa selalu bersama Allah. Kira-kira kita merasa bersama Allah itu kalau lagi kaya atau lagi miskin? Kira-kira kalau kita merasa bersama Allah itu ketika lagi istri kita senyum-senyum atau cemberut? Cemberut ya. Kalau kita merasa bersamanya dengan Allah itu hanya ketika sedih, jangan-jangan nanti kita dikasih sedih terus, kasih miskin terus. Kalau hanya bersama Allah itu ketika kaya, jangan-jangan kemudian kita diuji sama Allah, sesuatu saat kekayaan kita dicabut sama Allah. Masya Allah. Lalu bagaimana? Dalam setiap kondisi rasakan kebersamaan kita dengan Allah. Bisa tidak kira-kira? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga apa? Rasakan kebersamaan kita dengan Allah. Yang pertama istighfar. Yang kedua maknai ibadah-ibadah sholat kita sejak Sya'ban kemarin, Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana. Sejak Rajab. Nah, Sya'bannya masih ada ini, kurang lebih 2 pekan. Kita manfaatin sehingga apa? Kita akan diberikan takwa oleh Allah. Bagaimana agar kita bersama Allah ini? Yang ketiga merasa bersama Allah, maka latihannya ternyata harus jisman wa ruhan. Fisik juga dilatih. Bagaimana melatih fisik? Sudah mulai dicoba puasa sunnah. Yo, Bapak Ibu ada yang belum mulai puasa nih, kecuali ibu-ibu yang sudah banyak bayar utang puasa. Nah, bapak-bapak yang nggak punya utang puasa misalnya, jangan berhenti nih, masih ada 2 pekan. Ada Senin, ada Kamis, ada Senin, ada Kamis, boleh. Senin, Kamis, ayo ready. Ini mumpung ada 2 pekan nih, masih tinggal 2 pekan. Kesempatan jangan dilewatkan. Mulai puasa, paksain Senin, Kamis minimal contohnya. Boleh juga Selasa, boleh juga Rabu, boleh juga Jumat, boleh juga Sabtu, boleh juga Ahad. Niatnya puasa sunnah di bulan Sya'ban. Masya Allah. Nanti ketika Ramadan masuk, Masya Allah, hati kita udah benar-benar terbuka. Awalnya terbukanya dikit, ibarat pintu cuma 5 cm. Puasa terus, baca Quran. Jangan nunggu Ramadan. Nah, gue nanti Ramadan mulai baca Quran. Jangan. Sekarang kalau bisa, one day one juz, sehari 1 juz. Kalau bisa. Kalau enggak ya setengah juz. Ya. Dan seterusnya. Masya Allah. Dimulai, jangan nunggu Ramadan, karena diperintahkan oleh Rasulullah, dan itu manfaatnya mempersiapkan hati kita agar terbuka, agar terbebas dari gemboknya hati. Tidak bisa hanya ya semoga hati kita dibuka, nggak bisa, harus ada latihan fisiknya. Latihan fisiknya apa? Puasa. Apalagi sholat sunnah lainnya. Duha yang biasanya 2 rakaat tambah. Sholat hajat sebelum tidur misalnya 2 rakaat, bisa tambah dengan tasbih. Masya Allah, itu cara-caranya. Kemudian berdoa, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku atas agamamu ya Allah. Nanti kita akan dibuka hati kita. Latihan fisik.
Latihan rohnya apa? Untuk merasa bersama Allah. Ingat, yang paling sering kita sebut di sini di pengajian-pengajian kita apa? Connecting Allah. Apa Bapak Ibu? Coba disebutkan bersama. Connecting Allah. Apa Bapak Ibu? Connecting Allah. Connecting Allah. Kalau dulu kan HP Nokia connecting people. Kita Nokianya udah tutup, udah bubar. Kita pakai istilahnya connecting Allah. Sambungin semua apa yang kita lihat kepada Allah. Sambungin semua yang apa kita dengar kepada Allah. Sambungin apa yang kita rasa. Kulit kita lagi kepanasan, lisan lidah kita lagi kemanisan, kepahitan, hati kita lagi mungkin terasa agak tersinggung, ya, pikiran kita mungkin lagi sedang ruwet. Semuanya jadikan alat untuk connecting Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yang kita indra jadikan alat untuk connecting. Masya Allah. Maka kita nggak ada waktu, nggak ada kesempatan fi ayyi makan, di tempat manapun, ya, dengan siapapun, dalam kondisi apapun, susah atau senang sekalipun, tidak ada perubahan kecuali kita selalu merasa bersama Allah. Insya Allah Bapak Ibu adik-adik semua, kalau kita latih, caranya cuma connecting Allah, sambungin semua apa yang kita indra kepada Allah dengan mendoakannya. Kalau dia sekiranya sakit, doakan sembuh. Sekiranya dia lagi susah rezekinya, doakan mudah. Sekiranya dia lagi bandel, doakan jadi baik. Tapi nggak di lisan, di mana di hati kita. Karena hati kita ini harus siap-siap menerima hadiah takwa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, perbanyak istighfar. Kedua, maknai ibadah-ibadah kita bukan hanya ritual, jadikan makna manfaat pada orang lain. Yang ketiga, connecting Allah, sambungin semuanya kepada Allah. Insya Allah dengan 3 hal yang sederhana ini, Allah akan buka hati kita. Allah akan jadikan hati kita seperti cermin yang bukan hanya tempat kita berkaca, tapi juga setiap orang bisa berkaca di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.